Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sambil berdiri aja ya. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum biquwwatin. Al-ayah. Auladul udaba wa banatul adiban, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah, menyejukkan bagi Ustadz ya. Jadi karena Ustadz bukan orang Lembang, jadi jaketnya dua, bukan lebay, ini teh tiris. Dingin, karena sangat dingin bagi Ustadz, jadi jaketnya dua ya. Kalau bagi kalian mungkin ini nggak pakai jaket nih ya, panitia. Ustadz bagi jaketnya dua, kedinginan ya. Tapi kalau di Cipatat kepanasan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz bisa bersilaturahmi dengan kalian. Insya Allah generasi-generasi Islam yang akan datang. Kalau melihat wajahnya, kayaknya kita tidak akan kesepian. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita akan banyak kader pemimpin yang insya Allah akan meneruskan perjuangan-perjuangan orang tua kita. Karena kita harus ingat, wahai anak-anakku sekalian, saya selalu diajarkan oleh guru saya bahwa hidup ini adalah saling mengantarkan. Saya dulu posisinya sama seperti kalian. Kotor-kotoran, basah-basahan, dengan posisi sebagai santri. Dengan khidmat, mendengar nasihat-nasihat, pengarahan-pengarahan, taujih-taujih dari guru saya dulu. Lalu saya pada hari ini menghantarkan kalian. Posisi saya sebagai ustadz, ada santrinya, mengantarkan santrinya. Lalu kemudian bisa jadi 10 tahun, 20 tahun kemudian, justru kalianlah yang nanti akan menempati posisi kita seperti ini. Kalian akan mengantarkan santri-santri kalian. Jadi hidup ini saling menghantarkan. Kalau dulu posisi kita sebagai santri, sekarang sebagai pengajar. Sekarang Anda, anak-anakku sekalian, sebagai santri, 10 tahun, 20 tahun ke depan, Anda lah yang akan menjadi seorang pengajar, pendidik. Hidup itu saling mengantarkan. Dalam salah satu cerita ya, dalam kitab Bahrul Adab, dan cerita ini masih terngiang-ngiang ya di telinga saya, karena ini diajarkan di pesantren. Entah di pesantren PP 50 diajarkan nggak Bahrul Adab, diajarkan nggak? Bahrul Adab itu adalah isinya mengenai cerita-cerita yang menginspirasi, cerita-cerita inspiratif yang mengandung ajaran-ajaran adab. Di dalam buku tersebut diceritakan bahwa ada seorang raja Persia. Seorang raja Persia yang pada waktu itu sedang berjalan-jalan, tentu saja dengan bodyguardnya, dengan pengikutnya, dengan bala tentaranya. Di tengah perjalanan, seorang raja ini menemukan seorang kakek yang sedang menanam pohon kurma. Bagi seorang raja, tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Heran, kok ada seorang kakek-kakek yang sudah tua, rentak, umurnya hampir 80 tahunan, tapi yang dia menanam, kok bisa-bisanya seorang kakek menanam kurma. Padahal kita tahu kurma yang ditanam itu baru bisa dipetik hasilnya itu bertahun-tahun. Itu bisa 10 tahun, 20 tahun itu baru bisa dipetik. Kalau di kita pohon kelapa itu, pohon kurma itu. Tapi si kakek dengan sangat dengan sangat entengnya, dengan sangat gembiranya, senangnya, dia menanam pohon kurma.
Lalu dihampirilah si kakek tersebut, didekati oleh Raja Persia tersebut. Wahai kakekku, apakah kakek sadar apa yang ditanam oleh kakek? Memangnya kenapa, kata si kakek? Bukankah kakek tahu apa yang ditanam oleh kakek itu adalah pohon kurma? Yang pohon kurma itu akan bisa berbuah kalau sudah bertahun-tahun. Sedangkan kakek umurnya berapa tahun? Kakek tidak tersinggung. Si kakek malah menjawab, saya tahu wahai raja. Saya tahu bahwa kurma ini akan berbuah, akan bisa dipetik hasilnya baru setelah beberapa tahun. Sedangkan usia saya adalah usia yang sangat senja, kata si kakek tersebut. Apa jawaban si kakek? Jadi kata si raja itu begini, kakek itu gak akan memetik hasilnya dari pohon itu. Kok menanam pohon itu? Gitu ya. Tapi apa kata si kakek? Si kakek menjawab, gharasas sabiquna fa'akalna afala naghrisu liyakulallahikun. Itulah yang dijawab oleh si kakek. Hai raja, orang tua kita dulu menanam pohon kurma ini. Pohon kurma ini yang ada sekarang yang dinikmati oleh kita, itu bukan hasil tanaman kita, tapi hasil tanaman orang tua kita. Di mana buahnya kita makan hari ini. Kenikmatan buah kurma itu dimakan hari ini. Afala naghrisu liyakulallahikun. Mengapa kita tidak mau menanam berlaku yang sama, menanam pohon kurma untuk supaya dimakan oleh generasi-generasi yang akan datang? Mendengar jawaban itu, kata si raja, wah ini jawaban bagus sekali, kata si raja. Lalu oleh si raja, si kakek tersebut diberi dinar. Mungkin satu wadah gitu ya. Satu wadah dinar. Diberi uang tuh oleh si raja. Dengan jawaban yang cerdik, lalu si kakek menerima uang tersebut. Lalu dia berkata, wahai rajaku, ini adalah satu keajaiban yang sangat luar biasa. Baru saja aku tanam pohon kurma ini, katanya. Sekarang sudah terasa buahnya. Apa itu buahnya? Apa itu buahnya? Uang itu dari si raja. Baru saja saya nanam kurma, hasilnya sudah saya dapatkan, katanya. Itulah. Wah, mendengar jawaban si kakek, si raja lalu memberikan uangnya lagi. Beri lagi uangnya. Bagus nih jawabannya, kata si raja itu, tertarik dengan jawabannya, diberi uang lagi. Kata si kakek, baru kali ini wahai sang raja, saya baru menemukan ada pohon kurma berbuah 2 kali dalam 1 tahun, katanya. Berbuah 2 kali dalam 1 tahun. Jarang-jarang ada pohon kurma berbuah 2 kali dalam 1 tahun. Maka si raja sambil tersenyum meninggalkan si kakek tersebut. Sehingga nanti judul daripada cerita itu apa? Judul daripada cerita itu adalah Athmarun Nakhl. Buah kurma yang berbuah marrotaini fis sanah. 2 kali dalam 1 tahun. Paham nggak ceritanya? Kira-kira apa cerita apa yang kita bisa petik dari cerita itu? Iya. Sebagaimana tadi Ustaz sampaikan, bahwa hidup ini saling menghantarkan. Kaderisasi terus jalan. Menjadi seorang kader pemimpin itu harus diciptakan dan harus disiapkan. Karena saya dulu merasakan, saya digembleng, dibina oleh ustadz saya. Itu karena hasil guru-guru kita, orang tua kita. Maka kita pun harus siap menanam. Dalam kondisi seperti ini, dalam posisi seperti ini, kegiatan semacam ini adalah dalam rangka itu mempersiapkan pohon kurma, mempersiapkan kader, mempersiapkan pejuang. Pohon kurma, pohon kelapa itu adalah pohon yang sangat kuat. Memang untuk berbuah dan dipetik hasil itu bertahun-tahun, tapi lihat betapa kuatnya
tangguhnya pohon kurma dan pohon kelapa. Angin yang menerpa, ya, hujan, panas, tangguh. Itulah pohon kelapa dan pohon kurma. Untuk bisa tangguh, untuk bisa kuat, bagaimana caranya? Harus bersabar dalam berproses. Semuanya tidak instan, termasuk menjadi kadar pemimpin. Agar kita menjadi sekuat kelapa, menjadi pejuang sekuat kurma, dengan terus-menerus berbuah, dengan akar yang kuat, daun yang kuat, batang yang kuat, maka kita harus siap berproses. Maka kita harus siap ditempa, bersabar berproses, meniti langkah-langkah demi langkah, supaya kita menjadi kadar pemimpin. Dan itu pun sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa a'iddu lahum mastata'tum biquwwatin. Siapkanlah oleh kalian untuk menghadapi mereka kadar-kadar terbaik, kadar-kadar pimpinan terbaik. Apa yang harus kita siapkan? Biquwwatin, dengan kekuatan-kekuatan yang kita mampu persiapkan. Oke, kira-kira kekuatan apa yang harus kita siapkan? Kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tum biquwwatin. Siapkanlah kadar terbaik. Seperti halnya si kakek tadi, menanam dengan telaten, menanam dengan tekun pohon kurma. Bisa saja buah dari pohon kurma itu tidak akan terpetik hasil oleh si kakek, tidak akan termakan. Tapi visi dan misi si kakek jelas, tegas. Pohon kurma ini buahnya memang tidak dimakan oleh saya, tapi harapannya luar biasa. Mudah-mudahan pohon kurma ini bisa dimakan oleh anak cucu kita, oleh generasi kita. Sehingga si kakek sedang melestarikan buah kurma tersebut. Sama halnya dengan kita, melestarikan kadar pimpinan terbaik, pejuang terbaik harus diciptakan dan harus dilestarikan, dibentuk dan diciptakan, dibina, ditempa, supaya nanti kita menjadi kadar terbaik, sekuat pohon kurma, sehebat pohon kelapa. Tidak mudah memang, perlu kesabaran. Inilah yang perlu dikuatkan pada kalian. Siap berproses. Jangan mau viral sebelum waktunya. Tahu viral sebelum waktunya? Jangan mau viral sebelum waktunya. Nggak apa-apa, nggak viral juga. Yang penting kita berusaha bersabar, meniti jalan selangkah demi selangkah, supaya kita menjadi kader kuat, kader hebat. Jangan menjadi kader karbitan. Kuat. Harus disiapkan. Apa yang harus kita siapkan? Berbagai macam kekuatan harus kita siapkan. Wa'iddu lahum mastata'tum biquwwatin. Kekuatan-kekuatan itulah yang harus kita siapkan. Kekuatan apa yang harus kita siapkan? Dalam salah satu kitabnya, Said Sabiq menulis satu buku yang berjudul Anasirul Quwwatil Islam. Anasir, unsur-unsur kekuatan dalam Islam. Said Sabiq dalam bukunya menyebutkan paling tidak kekuatan Islam itu ada 6 yang harus kita siapkan. Pertama, quwwatul aqidah. Apa? Quwwatul aqidah. Itu yang harus kita siapkan dulu. Yang pertama, quwwatul aqidah. Harus punya kekuatan akidah, supaya kita menjadi kader yang kuat, seorang pejuang. Akidah dulu harus kuat. Ini prinsip. Apa itu akidah? Secara bahasa, akidah itu aqada yaqidu aqidatan. Artinya ikatan. Ikatan yang kuat. Sehingga kalau ikatan itu kuat, nih anak-anakku sekalian, jadi apapun kalian nanti ketika kalian dewasa, pada saatnya kalian berbuah, menjadi apapun, dalam kondisi apapun, apakah menjadi wirausaha, entrepreneur, politikus, pejabat, pedagang, silahkan. Tapi pastikan quwwatul aqidah. Akidah itu harus kuat. Ikatan itu harus kuat. Dan kita siap diikat dengan akidah tersebut. Aqada yaqidu aqidatan, itu adalah ikatan. Kalau ikatan itu ada, lalu ikatan itu kuat, menempel pada diri kita, maka kemanapun kita berputar, fantasyiru fil ardi. Silakan. Silakan intisar.
Silakan menyebar di muka bumi ini. Bumi ini luas. Tidak seluas daun kelor. Nah, bumi ini ya, luas sekali. Jadi apapun silakan. Tapi harus dipastikan kita memiliki kuwatul akidah. Kekuatan akidah. Ini harus jadi prinsip. Tali inilah yang harus kita siapkan. Supaya kuat. Sehingga kemanapun kita pergi, jadi apapun kita, akidah ini harus jadi prinsip. Maka dalam kalimat yang lain para ulama mengingatkan pada kita, zuru, silahkan kalian berputar di bumi ini, silahkan. Duru, ma'a kitabillah haitsu madar. Tapi harus pastikan kita berputar di muka bumi ini ma'a kitabillah, bersama dengan kitab Allah haitsu madar. Kemana saja kita pergi, kemana saja kita berputar, silahkan. Jadi apa saja kita, posisinya sebagai apa saja. Yang terpenting, akidah yang kuat itu harus jadi prinsip bagi kita. Kata Nabi Yahya kepada anaknya, khudil kitab biquwwah. Pegang kitab itu dengan kuat. Pegang. Pegang kitab itu dengan kuat. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Tali Allah ini jangan sampai lepas. Inilah yang disebut dengan akidah. Maka pantas dalam Al-Quran seorang sosok yang sangat soleh sekali, tokoh yang sangat soleh sekali, Luqmanul Hakim, menasihati anaknya itu tauhid yang pertama kali diingatkan pada anaknya itu. La tusyriku billah. Inna syirka la zulmun azim. Jangan musyrik. Itu harus sudah prinsip itu. Akidah harus kuat. Sehingga dengan akidah yang kuat, tauhid yang kokoh, kita akan dengan sangat mudah membedakan mana lawan, mana kawan. Itulah yang dalam pelajaran tauhid dikenal dengan istilah al-wala al-bara. Harus jelas. Sehingga kita tidak boleh mencampur adukan kebaikan dengan kebatilan. Al-wala, siapa kawan, al-bara, dan siapa lawan kita. Itu akidah, pastikan. Yang kedua, kata Said Sabiq, kekuatan yang harus kita siapkan adalah quwwatul khuluqi, kekuatan akhlak. Kekuatan akhlak. Dalam diri kita sebagai manusia ada dua unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah khalqun. Khalqun itu fisik. Nih, fisik kita. Siapkan fisik kita. Yang kedua khuluqun, yaitu akhlak. Jiwa kita, akhlak kita. Maka kita harus punya akhlak, kekuatan akhlak yang hebat. Itu yang harus kita siapkan. Wa'iddu lahum mastata'tum biquwwatin. Persiapkan oleh kalian, semampu kalian, kekuatan-kekuatan. Quwwatul aqidah, quwwatul khuluq, kekuatan akhlak. Seorang pejuang, kader pimpinan, pertama, akidahnya harus kuat. Kedua, akhlakul karimah harus diperlihatkan. Harus kuat, harus kokoh. Tiga, kata Said Sabiq, yang harus kita persiapkan dari kekuatan ini adalah dalam mempersiapkan kader pimpinan, yaitu kalian, quwwatul ilmi, kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Kalian harus punya ilmu yang luas, ilmu yang tinggi, wawasan yang luas. Sehingga berhadapan dengan siapapun kita siap. Ketika ada musuh-musuh Islam dengan berbagai macam hujahnya merusak Islam, merusak ajaran Islam, maka antum sebagai kader pimpinan harus siap. Dengan kekuatan ilmu kamu, dengan kekuatan wawasan kamu, kamu siap mematahkan hujah-hujah orang-orang liberal, orang-orang Syiah, dan orang-orang yang merusak Islam dengan kekuatan ilmu kalian. Dengan demikian kalian akan menjadi kader pemimpin yang hebat. Maka pantas dalam Al-Quran diungkapkan dua syarat mutlak seorang pemimpin itu yang harus kita siapkan adalah bastotan fil ilmi wal jismi. Kita harus punya kekuatan, keleluasaan dalam sisi fisik, dalam sisi ilmu dan sisi fisik. Ilmunya harus kuat, wawasannya harus luas, fisiknya harus kuat. Kita tengok sejarah para sahabat, begitu hebatnya kader Rasulullah SAW, begitu hebatnya murid Rasulullah SAW, yaitu para sahabat.
Bastotan fil ilmi wal jismi. Kita harus punya kekuatan ilmu dan juga kekuatan fisik yang hebat. Yang keempat, yang harus kita persiapkan itu adalah quwwatul iktisadi. Kekuatan ekonomi. Sebagai kader muslim, pejuang Islam, awas. Ulah pikarunyangan. Tahu pikarunyangan? Ulah pikarunyangan. Kucap, kicep, bab ekonomi ya. Jangan menjadi orang miskin. Tapi kemiskinan itu sebenarnya anugerah dari Allah ya. Tapi yang dimaksud adalah jangan menjadi orang lemah. Biarpun miskin, tapi kita tidak boleh lemah. Jiwa kita tetap kuat. Jangan lemah. Jangan lemah. Quwwatul iktisadi. Kita harus memiliki kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi penting untuk saat ini. Quwwatul akidah, quwwatul khuluq, quwwatul ilmi, quwwatul iktisadi. Kekuatan ekonomi harus pegang oleh kalian. Karena hari ini orang-orang yang kuat secara ekonomi, yang itu qadarullah ya, ada di tangan-tangan orang-orang kafir, ada di tangan-tangan orang-orang yang posisinya sebagai musuh Islam, kita merasa tertekan gara-gara kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, kekuatan ekonomi harus diambil oleh kita, harus disiapkan. Bukankah kita bisa bersedekah itu gara-gara kuat secara ekonomi? Bukankah kita bisa berinfak, berzakat, wakaf itu gara-gara kuat secara ekonomi? Kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima itu kan dengan kekuatan ekonomi juga. Oleh karena itu, tidak bisa dihindari, persiapkan kita sebagai kadar kekuatan iktisadiyah, ekonomi, quwwatul iktisadi. Yang kelima, yang harus kita siapkan adalah quwwatut tamassukil ijtimaiyah, kekuatan sosial yang hebat. Quwwatul at-tamassuki al-ijtimaiyah, kekuatan sosial harus disiapkan. Kita harus cerdas secara intelektual, kita harus cerdas secara spiritual, tapi kita juga harus cerdas secara emosional dan juga sosial. Harus cerdas. Jangan sampai ketika kita terjun di masyarakat kita gugup. Jangan. Harus kita siap terjun dengan kekuatan-kekuatan yang tadi. Tapi ingat, kita jangan dulu mau viral sebelum kita betul-betul kuat kaki kita melangkah. Siapkan dulu kekuatan ini, baru silahkan viral. Bersabarlah dalam berproses. Karena seorang kader yang tangguh, seorang kader yang hebat, tidak ada pilihan. Selain apa? Selain harus mempersiapkan kekuatan-kekuatan yang tadi, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kita harus bersabar meniti langkah-langkah itu. Kekuatan sosial. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, yang harus kita siapkan adalah quwwatul jihad. Kekuatan jihad. Tentu jihad arti yang paling sederhana adalah kesungguhan kita dalam berbagai hal. Istifrogul wus'i. Kita siap mencurahkan dari segala kemampuan kita. Kemampuan yang ada pada diri kita curahkan untuk Islam. Kita curahkan untuk amal soleh. Kita curahkan untuk kebaikan. Itulah yang disebut dengan jihad. Kekuatan ini harus kita miliki. Karena para sahabat itu bukan orang kaya kebanyakan. Para sahabat itu bukan orang yang mampu secara ekonomi. Tapi karena dia memiliki kekuatan-kekuatan yang lain yang bisa menopang, maka kita bisa lihat bagaimana generasi sahabat itu adalah generasi yang paling hebat pada saat itu. Anak-anakku sekalian, inilah 6 kekuatan yang harus kita siapkan. Wa'iddu lahum mastata'tum biquwwatin. Ingat, kita itu adalah manusia yang memiliki privilege dari Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Di antaranya
Allah berfirman dalam Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah privilege kita sebagai manusia, sebagai makhluk, yaitu kita memiliki ahsani taqwim, sebaik-baiknya ciptaan. Tapi dengan kelebihan-kelebihan itu, ada tanggung jawab yang besar pada diri kita sebagai makhluk, yaitu sebagai manusia. Apa tanggung jawab besar kita? Paling tidak dua. Satu, tanggung jawab kita di hadapan Allah adalah sebagai Abdullah. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abdullah, sebagai hamba Allah yang siap taat kepada Allah, siap melaksanakan perintah Allah dan siap meninggalkan larangan Allah. Itulah Abdullah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan bahwa abdun ini merupakan bentuk kecintaan yang puncak. Hubbun. Rasa cinta itu yang puncak itu adalah abdun. Kecintaan kita kepada Allah itu puncaknya adalah abdun. Ketika seorang diberi gelar abdun, Abdullah, maka dia siap menghamba kepada Allah. Siap totalitas, loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintahnya akan dilaksanakan, segala larangannya akan ditinggalkan. Tanggung jawab kedua, kita sebagai manusia yang diberi kelebihan Allah Subhanahu wa taala, privilege. Yang kedua adalah pemimpin. Kita itu diberi tanggung jawab pemimpin. Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifatullah kita itu. Dan itu diberikan kepada Nabi Adam pada waktu itu sebagai nabi. Ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit lalu dibumikan, membumikan ajaran-ajaran Allah ketika di dunia, itulah tugas khalifah. Dan terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka tugas sebagai khalifah terus berlanjut dengan kaderisasi Rasul yang begitu hebat. Rasul menyiapkan kader-kader terbaik, kader-kader pimpinan terbaik. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan sahabat-sahabat yang hebat yang lain, dan terus sampai kepada kita. Kita pun sama harus mempersiapkan kader pemimpin yang hebat. Ingat, menjadi pemimpin itu bukan pilihan, tapi itu tanggung jawab kita sebagai manusia, bukan pilihan. Karena kita memang ditakdir sebagai manusia memiliki kelebihan dan tanggung jawab. Di antara tanggung jawabnya itu adalah apa? Khalifatullah. Khalifah, pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita pemimpin. Apa itu pemimpin? Apa itu pimpinan? Apa itu kepemimpinan? Itu adalah kemampuan memanage, mengatur, mengarahkan, menuntun, membimbing menuju tujuan yang sama. Itulah tugas daripada pemimpin atau yang disebut dengan pimpinan. Anak-anakku sekalian, sekali lagi dengan dua tanggung jawab ini, mudah-mudahan kita tersadarkan ya, menjadi lebih semangat lagi dalam mempersiapkan ini semua. Ingat sekali lagi, kekuatan-kekuatan yang tadi disebutkan oleh ulama kita, Said Sabiq dalam kitabnya Anasirul Quwatil Islam, harus siap-siap, harus betul-betul disiapkan. Karena ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggung jawab kita sebagai muslim. Wa'iddu lahum mastata'tum biquwatin. Maka siapkanlah semampu kita untuk menghadapi mereka. Menghadapi siapa? Menghadapi orang-orang yang akan merusak Islam. Dengan apa? Dengan kekuatan-kekuatan yang tadi. Sekali lagi, kekuatan yang harus kita siapkan itu adalah satu, quwwatul akidah, kekuatan akidah. Ini harus jadi prinsip. Yang kedua, quwwatul khuluqi, kekuatan akhlak. Yang ketiga, quwwatul ilmi, kekuatan ilmu. Yang keempat adalah quwwatul iktisadi, kekuatan ekonomi. Yang kelima, quwwatul tamassukil ijtimaiyah, kekuatan sosial. Yang keenam adalah quwwatul jihad, kekuatan mental petarung, siap berjihad. Siap? Siap? Siap. Ya, insyaallah siap. Tagline kita kan hayatuna kulluha ibadah. Atau kalau di pemuda Persis, ana muslimun qabla kulli syai'in. Itu beririsan itu.
Ketika kita di RGUG, hayatuna kullu ibadah, hidup kami semuanya untuk ibadah. Kalau di Pemuda Persis, ana muslimun qabla kulli syai'in. Sebelum melakukan sesuatu, tunggu dulu. Pastikan dulu bahwa saya ini adalah seorang muslim. Artinya, kalau kita seorang muslim, jangan asal melangkah, jangan asal menoleh, jangan asal memegang, jangan asal melihat. Maslahat tidak. Amal soleh bukan. Pastikan dulu. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Aku ini muslim sebelum melakukan sesuatu. Setelah engkau pastikan dirimu muslim, diri kita muslim, ayo melangkahlah. Melangkahlah. Karena langkah itu akan dipastikan penuh dengan nilai. Seperti angka saja, kalau kita angka ini dimulai di 0, tidak akan nilainya. Angka berapapun setelah angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada nilainya. Tapi kalau engkau melangkah ana muslimun dulu, qabla kulli syai'in, satu angka saja, angka 1. Angka berapapun setelah angka 1 akan bernilai, meskipun itu angka 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Angkanya 6, 0-nya 6 itu 1 juta nilainya. 0-nya lebih banyak, nilainya lebih besar juga. Pastikan langkah kita itu berdasar pada kekuatan keislaman kita. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Hayatuna kulluha ibadah. Pastikan kehidupan kita semuanya bernilai ibadah. Itulah kadar pimpinan, kadar pemimpin yang harus kita siapkan. Baik, itu saja bisa disampaikan teteh moderator dan juga anak-anakku sekalian. Mohon maaf karena pagi-pagi menggebu-gebu, tidak supaya semangat lah ya. Karena ini penutupan, mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kalian mendapatkan sesuatu dari kegiatan ini, dan juga mendapatkan poin ya. Yang terpenting adalah ada motivasi yang akan menginspirasi kalian untuk lebih bersemangat lagi dalam mempersiapkan kekuatan-kekuatan yang tadi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian ikhtiar kita semua ke depan. Kalianlah, antumlah yang akan menjadi kader pejuang. Ayo kita sama-sama berada di barisan ini dan pastikan, yakinkan kita sudah tepat ada di barisan ini. Jangan ragu. Ayo kita melangkah dan kita sama-sama berjuang di jalan fisabilillah ini. Oke, itu dulu. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.